Tinggalkan privilege sejarawan yang mampu melihat semuanya setelah peristiwanya terjadi, dan masuklah ke perspektif pelaku sejarah itu sendiri yang terus bergerak mencari-cari bentuk meski tertumbuk-tumbuk dalam kegelapan. Marilah kita tempatkan penglihatan kita pada sudut pandang para aktivis kemerdekaan awal abad ke-20 hingga tahun 40-an, yaitu ketika ada orang barangkali dalam suatu gathering menyebutkan kata merdeka, bayangan apa yang akan muncul di benak kita? Indonesia merdeka itu keadaan yang seperti apa? Tentu saja di tengah gathering itu kita tidak akan membayangkan pembantaian jutaan orang kiri pada tahun 1965, akumulasi kekayaan di tangan oligarki dan birokrat pemburu rente, apalagi keracunan massal akibat MBG. Tanpa pengetahuan tentang masa depan yang membuat kemerdekaan menjadi fakta sehari-hari, apa yang bisa kita bayangkan tentang Indonesia merdeka? Dalam gathering itu kita bersorak-sorai gembira mendengar kata merdeka, tetapi apa persisnya yang kita bayangkan dari perkataan itu sehingga kita begini girang gembira? Bolehlah saya di sini mengajukan suatu pertaruhan, yakni bahwa kemampuan untuk membayangkan kemerdekaan adalah privilege kaum tertindas. Hanya mereka yang tertindaslah yang punya keperluan membayangkan kemerdekaan, yakni suatu keadaan yang merupakan antitesis dari ketidakadilan sehari-hari yang mereka alami. Sedangkan mereka yang kaya dan berkuasa, jangankan kemampuan, keperluan pun tidak ada untuk sekedar berpikir tentang kemerdekaan. Mereka tidak punya insentif apa-apa untuk mengubah keadaan yang memang sudah menguntungkan mereka. Bagi kaum tertindas, membayangkan kemerdekaan hampir bisa dikatakan satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup. Itulah sebabnya tidak mengherankan bila ide tentang kemerdekaan muncul dari kalangan perempuan, yakni kaum yang mengalami penjajahan ganda oleh Belanda dan oleh patriarki feodal. Pada 25 Mei 1899, Kartini menulis dalam suratnya, bukan saja suara-suara yang dari luar, yang dari Eropa, negeri yang beradat halus dan penduduknya sudah terpelajar itu masuk ke hatiku dan menyebabkan saya beringin akan perubahan tentang hal keadaan yang ada sekarang ini. Tetapi waktu saya masih kanak-kanak pun, tatkala perkataan kemerdekaan belum saya dengar, belum saya ketahui artinya, serta surat-surat dan kitab-kitab tentang hal itu masih jauh daripadaku, sudah ada juga biji keinginan dalam hatiku yang makin lama makin besar itu, yaitu keinginan akan kebebasan, kemerdekaan, dan tegak sendiri. Adapun yang membangunkan keinginan itu ialah keadaan yang kulihat berkelilingku, yang menyedihkan hatiku, dan mencucurkan air mataku, karena kedukaan yang tak berhingga. Di sini Kartini boleh saja membayangkan kemerdekaan kaum perempuan, tetapi sebetulnya perempuan itu di sini juga bisa dibaca sebagai alegori dari keseluruhan bangsa Indonesia. 20 tahun setelah Kartini, Tirto Adisuryo menulis di dalam Medan Priayi. Dan apakah tuan-tuan bangsa Eropa yang sama jadi penduduk negeri, sama-sama bayar pajak, apakah tuan-tuan itu juga diwajibkan bikin bersih jalanan di depan rumahnya? Ia mempertanyakan tiadanya rasa kewargaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai rakyat sebuah negeri pada kalangan tuan-tuan bangsa Eropa di Indonesia. Ada suatu intuisi yang kuat